Kenapa pernikahan anak usia dini itu penting untuk dibahas? Pertama, pernikahan merupakan suatu media atau sarana dalam membentuk suatu keluarga, di mana pernikahan itu akan dianggap sah apabila memenuhi norma hukum, agama, dan sosial atau adat istiadat setempat. Namun tidak jarang, masalah baru malah akan muncul setelah dilaksanakannya pernikahan, apalagi pernikahan dilaksanakan oleh dua orang yang masih sangat muda atau di bawah umur yang biasa disebut dengan pernikahan dini. Berdasarkan data penelitian dari Pusat Kajian Perlindungan Anak NIAS yang dilakukan pada 2008 terhadap 160 remaja laki-laki dan perempuan dari seluruh kabupaten NIAS, diketahui bahwa banyak remaja perempuan yang melakukan pernikahan dini pada rentan usia 13 sampai 17 tahun. Padahal, melalui Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa pernikahan hanya bisa dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang mencapai umur 19 tahun. Dalam video ini, kita akan mengetahui bagaimana praktik perkawinan usia dini dapat terjadi di NIAS dan apa saja faktor serta dampaknya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis situasi, lingkungan, penduduk, dan ekonomi di suku Nias. Kepulauan Nias terletak di Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota madya, yaitu Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Utara, dan Kota Madya Gunung Sitoli. Kabupaten Nias Utara adalah daerah otonom baru hasil pemekaran dari Kabupaten Nias berada di daratan Pulau Nias dan beberapa pulau-pulau kecil. Sebagian dikelilingi oleh Samudra Indonesia. Luas wilayah Kabupaten Nias Utara adalah 1.050.163 km persegi yang terdiri dari 11 kecamatan dan 113 desa atau kelurahan yang terdiri dari 112 desa dan 1 kelurahan. Ibu kota Kabupaten Nias Utara terletak di Lotu. Kecamatan Lotu adalah salah satu kecamatan yang termasuk dalam wilayah pemerintahan Kabupaten Nias Utara dan merupakan ibu kota dari kabupaten itu sendiri. Luas wilayah Kecamatan Lotu adalah 110.011 km persegi yang terdiri dari 13 desa dan 37 dusun. Jumlah penduduk 12.829 jiwa dan 2.777 jiwa itu laki-laki dan 6.420 jiwa itu perempuan. Menurut masyarakat suku Nias, tradisi pernikahan dini adat Nias merupakan salah satu keunikan nilai-nilai warisan budaya yang hadir dan berkembang. Dalam pernikahan adat Nias terdapat aspek budaya dan adat yang kaya akan makna yang dipresentasikan dari benda fisik, makanan, dan tutur kata. Perkawinan dalam adat Nias sudah ditentukan dengan siapa dia akan menikah. Pertunangan itu dimulai sejak anak-anak. Selama proses pertunangan hingga akhir menikah, sang gadis tidak boleh memperlihatkan dirinya ke pasangannya, dan proses tidak memerlukan adanya persetujuan dari si gadis atau tidak. Masyarakat suku Nias menganggap bahwa perkawinan adalah kehidupan yang harus diteruskan di atas bumi ini karena harus dijalankan dengan hukum adat atau vendrako. Orang-orang Nias merupakan salah satu suku dari sekian banyak suku-suku yang ada di Indonesia yang berada di bagian barat Sumatera Utara, khususnya di Pulau Nias dan sekitarnya. Secara rasial atau fisik, etnik Nias ini dapat dikelompokkan ke dalam ras Mongoloid. Masyarakat Nias pada masa religi Sanomba Adu mempercayai sistem penggolongan derajat manusia yang disebut Bosi. Di dalam Bosi ini diatur tentang kehidupan manusia dari lahir sampai meninggal. Masyarakat Nias mempunyai cara tersendiri dalam menjalankan tradisi dan adat budayanya. Adat istiadat sangat penting dalam kehidupan masyarakat Nias.
Adat adalah sesuatu yang tidak boleh dipisahkan dari kehidupan mereka, karena hidup mereka senantiasa dipadu oleh budaya, dan adat itu sendiri adalah salah satu kandungan budaya. Dan untuk ekonomi masyarakat suku Nias, dilihat dari hasil BME menunjukkan adanya peningkatan pendapatan masyarakat naik dari Rp3.662.000 menjadi Rp4.873.000, sedangkan pendapatan per kapita penduduk sebesar Rp97.300 naik menjadi Rp133.000. Pada pendapatan rumah tangga dari kegiatan kenelayanan juga mengalami peningkatan dari Rp330.600 menjadi Rp789.800. Kenaikan ini lebih dikarenakan oleh ketersediaan sumber daya alam dan bagaimana cara masyarakat mengolah dan menggunakan untuk memperoleh penghasilan melalui usaha pertanian dan perikanan tangkap. Hal ini dikarenakan intervensi yang sifatnya memperdayakan perekonomian masyarakat melalui penyaluran dana bergulir yang dilakukan oleh pemerintahan dan non-pemerintahan. Belum banyak dilaksanakan di wilayah ini. Selain itu, sumber pendapatan dari sektor lainnya seperti perdagangan dan jasa di Kepulauan Hinako belum berkembang. Pengaruh program dan kegiatan Koremap terhadap peningkatan pendapatan rumah tangga belum ada. Hal ini terkait dengan belum terlaksananya kegiatan mata pencarian alternatif melalui penyaluran dana bergulir kepada masyarakat. Kegiatan Koremap lainnya yang diharapkan secara tidak langsung berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat, seperti pembangunan fasilitas desa, yaitu Villa Grand, juga belum terlaksanakan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan saya tentang analisis program yang sudah dilakukan untuk meminimaliskan pernikahan dini di suku Nias. Pemerintahan telah melakukan pembinaan bertahun-tahun, namun masih banyak keluarga yang tidak mengikuti program-program dari instansi terkait atau menerimanya secara pasif. Oleh karena itu, perlu lagi digalangkan program-program penyuluhan dari instansi terkait serta pengoptimalan fungsi penyuluhan lapangan dari dinas terkait. Di samping itu, peran aktif pembinaan dari tokoh masyarakat dan tokoh agama sangat diperlukan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya pernikahan dini dengan menggalangkan sosialisasi tentang Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dari instansi terkait, dan kurangnya sosialisasi ataupun tidak adanya program-program penyuluhan dari instansi terkait ataupun tokoh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pernikahan dini yang dapat dikaitkan dengan undang-undang perkawinan baik secara agama maupun secara negara. Analisis lingkungan Pulau Nias. Kepadatan penduduk Pulau Nias. Pulau Nias memiliki luas wilayah 5.625 km persegi dengan penduduk hampir 1 juta jiwa. Penduduk pulau ini mayoritas beragama Kristen Protestan yang diperkirakan sekitar 95%. Selebihnya beragama Katolik, Islam, dan Buddha. Kabupaten Nias didominasi oleh perempuan yang memiliki seks rasio sebesar 98, yang berarti dalam 100 penduduk perempuan maka akan terdapat 98 penduduk laki-laki di Kabupaten Nias. Perumahan adat. Salah satu keunikan masyarakat Nias ialah mereka memiliki rumah adat yang berbeda di dalam setiap wilayah atau daerahnya masing-masing. Pada umumnya, rumah adat masyarakat Nias terbagi menjadi dua, yaitu Rumah Adat Omo Hada dan Rumah Adat Omo Zebuah. Rumah Adat Omo Hada dibangun khusus untuk rakyat atau penduduk biasa. Bangunan ini mempunyai bentuk persegi, terdapat tiang-tiang yang terbuat dari kayu dan lengkap dengan atap yang terbuat dari rumbia. Untuk membedakan status sosialnya, biasanya pada bagian depan dari rumah Omo Hada terdapat tugu batu. Semakin tinggi tugu batu tersebut, maka status sosial dari pemilik rumah tersebut artinya lebih tinggi. Berbicara mengenai status sosial masyarakat suku Nias, menurut Guru Intan Kristiani dan Tuhoni Telembahua 2021, dalam penelitian yang berjudul Bowo Wongowalu Perlukah Ditransformasi,
menyatakan bahwasannya status sosial masyarakat suku Nias akan mengalami pergeseran ke arah yang lebih tinggi jika mereka menikah dan sudah berkeluarga. Rumah adat yang kedua ialah Rumah Adat Nias Omo Sebua. Adalah rumah adat yang dibangun khusus untuk kepala desa atau kepala negeri. Secara struktural, Rumah Adat Omo Sebua memiliki ukuran yang lebih besar dan mempunyai struktur kayu yang jauh lebih kokoh. Bangunannya juga mempunyai atap yang tinggi dan tidak terbuat dari lumpia. Analisis pekerjaan masyarakat setempat di suku Nias. Pertama itu ada berburu atau yang disebut juga soka, lausi, nago, dan bahu. Pada masyarakat Nias, berburu berkaitan dengan sistem kepercayaan setempat. Ada keyakinan bahwa pemilik hewan-hewan di hutan adalah Bela. Karena hal itu, ketika melakukan pemburuan, harus melakukan pemberian persembahan kepada Bela. Dan di tempat pelaksanaannya ritual, ditempatkan Siraha sebagai simbol ilah kepercayaan. Kegiatan berburu dilakukan secara perorangan ataupun kelompok. Ketika berkelompok, dilakukan musyawarah adat untuk menetapkan kegiatan apa saja yang akan dilakukan seperti yang pertama sistem kepemimpinan, yang kedua sistem pembagian kerja, dan yang ketiga sistem pembagian hasil. Yang kedua bertani. Pada abad ke-17, kegiatan bertani ladang seperti kegiatan membuka lahan ataupun hutan dilakukan secara berpindah-pindah. Lalu pada abad ke-18 sampai ke-19 berkembang sistem pertanian sawah. Dahulu penggarapan sawah dilakukan oleh orang-orang yang memang mampu. Namun setelah berkembangnya zaman, menjadi ditata kepemilikannya dengan sistem tanah adat. Begitupun sistem bertanam, waktunya atau yang disebut mamaigi bawa dalum banua, jenis tanaman, cara mengerjakan dengan sistem falulusa atau fatano luo disepakati dalam sistem adat. Dahulu menurut kepercayaan setempat, padi memiliki kepemilikan yang disebut sibaya wake agar tanaman tidak dirusak oleh roh-roh jahat sehingga harus dilakukan ritual. Yang ketiga berternak. Pada masyarakat Nias, umumnya berternak babi dan sudah menjadi tradisi. Dulu beternak babi dilakukan dengan cara muarogoli atau memegar kebun dengan bambu. Dulu diyakini bahwa pemilik ternak piaraan disebut sobawi, sehingga dilakukan ritual-ritual agar babi peliharaan berkembang biak dan bertumbuh cepat. Yang keempat, nelayan. Umumnya hanya masyarakat yang berada di pinggir laut yang bekerja sebagai nelayan. Masyarakat Kepulauan Batu mencari kebutuhan di laut dengan melakukan ritual-ritual tertentu. Sedangkan masyarakat yang tinggal di pedalaman hanya mencari ikan di sungai sebagai lauk pauknya dengan melakukan ritual-ritual agama lama dan tabu. Karena mereka memahami adanya pemilik isi sungai, yaitu Tuha Zangarova. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2020, jumlah pernikahan dini atau pernikahan anak pada tahun 2019 sebanyak 10,82%, kemudian pada tahun 2020 menurun walaupun tidak signifikan, yaitu sebanyak 10,18%. Pada tahun 2020, sebanyak 15,24% pernikahan anak terjadi di wilayah perdesaan dan 6,82% di perkotaan. Badan Pusat Statistik juga mencatat 3,22% perempuan menikah di bawah usia 15 tahun pada 2020, sedangkan hanya 0,34% laki-laki yang menikah di usia tersebut. Lalu 27,35% perempuan menikah di usia 16-18 tahun, sedangkan hanya 6,40% laki-laki yang menikah di kategori usia tersebut. Berdasarkan data statistik Kesejahteraan Rakyat Sumatera Utara, persentase perempuan yang kawin berumur kurang dari 19 tahun di Kepulauan Nias, yaitu di wilayah Kabupaten Nias, yakni 31,26%, di Kabupaten Nias Selatan, yakni 34,56%, dan di Kabupaten Nias Utara, yakni 24,42%, dan di Kabupaten Nias Barat, yakni 17,86%. Badan Pusat Statistik melaporkan prevalensi perkawinan anak di kabupaten atau kota di Kepulauan Nias relatif tinggi di atas angka provinsi. Pada 2016,
pada angka 9,74% menjadi 14,33% pada tahun 2020. Angka ini tertinggi di antara kabupaten atau kota lainnya di Kepulauan Nias, bahkan untuk Provinsi Sumatera Utara, dan rata-rata nasional. Suku Nias. Hei, kamu tahu tidak? Ada beberapa faktor penyebab maraknya pernikahan dini pada masyarakat suku Nias loh. Yuk, kita simak bersama-sama. Dari sisi budaya, pada masyarakat suku Nias ada dikenal dengan istilah bewe, cucuran, atau mahar kawin. Mahar kawin perempuan suku Nias sangatlah besar dalam tradisi perkawinan mereka. Hal ini juga yang menjadi alasan mengapa orang tua menikahkan anak lelakinya pada usia dini guna menghindari bewe yang sangat besar. Lalu ada lakhomi, kemuliaan atau harga diri. Lakhomi juga menjadi salah satu penyebab maraknya praktik perkawinan usia anak pada masyarakat suku Nias. Paradigma orang tua yang menikahkan anak lelakinya lebih awal menunjukkan wibawa, harga diri, serta kemampuan ekonomi atau merasa terpandang. Di lain sisi, mereka akan merasa malu apabila mereka tidak bisa menikahkan anak lelakinya pada usia tertentu. Kemudian ada atua bareng. Dalam konteks budaya Nias, bahwa pernikahan itu sangat diagungkan oleh setiap orang. Sehingga, jika seseorang tidak menikah pada masa muda, mereka akan mendapat sebutan atua bareng, atau istilah bagi perempuan yang belum menikah di atas umur 20 tahun. Jadi, untuk menghindari label negatif tersebut, banyak orang tua yang menikahkan anak mereka sedini mungkin. Yang tidak kalah penting adalah orientasi keturunan. Faktor orientasi keturunan berkaitan dengan tradisi yang berakar dalam diri orang tua, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk menghasilkan keturunan. Prinsip banyak anak, banyak rezeki menyebabkan orang tua rela menikahkan anak mereka pada usia anak. Di luar faktor kebudayaan, ada beberapa penyebab lain yang membuat maraknya pernikahan usia dini. Di antaranya, seks pranikah atau pergaulan bebas, kemiskinan dan pendidikan yang rendah, ketiadaan sanksi hukum atau pidana, kawin paksa atau dijodohkan. Teman-teman tahu tidak tentang dampak pernikahan dini? Sini aku jelaskan ya. Dampak dari pernikahan dini. Dampak dari perkawinan usia anak yaitu dari segi kesehatan dengan beresiko kepada tingginya angka kematian ibu dan anak ketika melahirkan. Dari segi sosial ekonomi menyebabkan ketidakmampuan dalam membiayai hidup keluarga atau ketidakmandirian. Dari segi psikologis, usia anak masih belum matang secara mental dan juga dalam berpikir, sehingga mudah mengambil keputusan yang salah, terjadinya KDRT, dan berujung pada perceraian. Dampak perkawinan usia anak meliputi yang pertama yaitu dampak sosial. Ditinjau dari sisi sosial, perkawinan usia anak dapat menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Hal ini disebabkan oleh emosi yang masih belum stabil, sehingga mudah terjadi pertengkaran dalam menghadapi masalah kecil sekalipun. Rangkaian persoalan baru pasca perkawinan usia anak ini berpotensi memicu perselingkuhan dan perceraian diam-diam atau pisah ranjang. Perkawinan usia anak karena faktor hamil di luar nikah pada umumnya kurang diterima oleh keluarga dan lingkungan sosialnya, sehingga tak jarang harus pindah dan keluar dari lingkungannya. Sikap diskriminatif keluarga dan lingkungan sosial juga kerap dihadapi oleh pasangan nikah usia anak. Mereka jarang diberi peran sosial dalam berbagai aktivitas atau kegiatan sosial kemasyarakatan karena dianggap belum punya pengalaman yang baik menyelesaikan permasalahan di tengah-tengah masyarakat. Ditemukan juga kasus bunuh diri dari beberapa pasangan nikah usia anak akibat dari keputusasaan, depresi atau stres karena faktor keuangan dan masalah-masalah interpersonal.
Kemudian yang kedua yaitu dari segi kesehatan. Menikah muda berisiko tidak siap melahirkan dan merawat anak, dan apabila mereka melakukan aborsi, berpotensi melakukan aborsi yang tidak aman yang dapat membahayakan keselamatan bayi dan ibunya sampai pada kematian. Perkawinan usia anak juga mempunyai potensi terjadinya kekerasan oleh pasangan, dan apabila terjadi kehamilan tidak diinginkan, cenderung menutup-nutupi kehamilannya, maka tidak dapat mendapat pelayanan kesehatan perawatan kehamilan yang memadai. Salah satu dampak signifikan dari pernikahan anak adalah ibu muda tidak tahu dan tidak memahami masalah kehamilan, sehingga terkadang anak yang dilahirkan menjadi kurang gizi hingga menyebabkan berat badan lahir rendah atau BBLR. Hal ini berpotensi meninggal setelah dilahirkan. Ketiga yaitu dari segi pendidikan. Seseorang yang melakukan pernikahan, terutama pada usia yang masih muda, akan membawa dampak putus sekolah. Keinginan untuk melanjutkan sekolah lagi atau menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi akan menjadi sedikit sulit untuk dicapai. Hal tersebut dapat terjadi karena motivasi belajar yang dimiliki mulai mengendur karena banyaknya tanggung jawab yang diemban setelah menikah. Di sisi lain, seseorang yang berpendidikan rendah berakibat pada sulitnya memperoleh pekerjaan yang lebih baik dan berupah tinggi kecuali bekerja sebagai seorang buruh. Yang keempat yaitu dampak ekonomi. Perkawinan usia anak seringkali menimbulkan adanya siklus kemiskinan yang baru, khususnya di kalangan anak yang berkategori remaja, belum mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat pendidikan mereka yang masih rendah. Hal ini menyebabkan anak yang sudah menikah masih menjadi tanggungan keluarga, khususnya orang tua dari pihak laki-laki atau suami. Akibatnya, orang tua memiliki beban ganda. Selain harus menghidupi keluarga, mereka juga harus menghidupi anggota keluarga baru. Kondisi ini akan berlangsung secara berulang dan turun-temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya, sehingga kemiskinan struktural akan terbentuk, kecuali jika pasangan laki-lakinya jauh lebih tua dan memiliki pendidikan yang cukup tinggi, sehingga mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang layak untuk menghidupi keluarganya. Kemudian yang terakhir adalah dampak psikologis. Dampak psikologis juga ditemukan di seluruh wilayah penelitian di mana pasangan secara mental belum siap menghadapi perubahan peran dan menghadapi masalah rumah tangga, sehingga seringkali menimbulkan penyesalan akan kehilangan masa sekolah dan masa remaja. Perkawinan anak berpotensi kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan trauma sampai kematian, terutama dialami oleh remaja perempuan dalam perkawinan. Di beberapa tempat ditemukan kasus di mana remaja perempuan menikah karena kehamilan yang tidak diinginkan dan mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Remaja perempuan yang sudah menikah muda dan mengalami kehamilan yang tidak diinginkan akan cenderung minder, merasa insecure atau mengurung diri, dan tidak percaya diri karena mungkin belum mengetahui bagaimana perubahan perannya dari seorang remaja yang masih sekolah ke peran seorang ibu dan istri saat harus menjadi orang tua di usianya yang masih sangat muda.